Selamat pagi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sahujud Karende Malempang. Adil Katalino Bacurangin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Topik kali ini tentang ASN berakhlak. Akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia di 2024, di mana profesional ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kebijakan strategi penyederhanaan birokrasi dengan 3 transformasi. Pertama, transformasi organisasi dari delayering ke mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Kedua, transformasi sistem kerja, digitalisasi proses bisnis internal, digitalisasi pelayanan publik. Ketiga, transformasi SDM melalui 6P. P yang pertama, penguatan budaya kerja dan employer branding. P yang kedua, percepatan peningkatan sumber daya manusia. P yang ketiga, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. P yang keempat, pembuildingan dan talent career. Kelima, percepatan transformasi digital. Keenam, percepatan jabatan perencanaan pengadaan. ASN yang berbahagia. Ekspektasi dalam rekrut talent. Pertama, pencapaian tujuan organisasi. Kedua, terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Ketiga, menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi. Yang keempat, memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi, ekspektasi dalam merekrut talent itu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ekspektasi talent menjadi ASN. Pertama, terbukanya kesempatan mengembangkan diri, artinya terus belajar ya. Kemudian yang kedua, terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir. Yang ketiga, kesejahteraan melalui sistem reward, recognition. Kemudian yang keempat, adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Jadi penekanannya adalah pada poin yang keempat, adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Pasal 3 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pertama yaitu tentang nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya, kompetensi yang digunakan sesuai dengan bidang tugas. Kemudian, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas dalam jabatan. Di dalam ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, masing-masing mempunyai panduan perilaku atau kode etik. Kode etik berorientasi pelayanan ada 3. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketiga, melakukan perbaikan dan tiada henti. Kemudian akuntabel. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian, panduan perilaku kompeten. Ada 3. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, harmonis. Panduan perilaku atau kode etiknya ada 3 juga. Pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, suka menolong orang lain. Yang keempat, membangun lingkungan yang kondusif. Kemudian, panduan perilaku atau kode etik loyal. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian, nilai dasar adaptif. Panduan perilaku atau kode etik. 3. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Dan nilai dasar terakhir kolaboratif, yaitu pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 1 core value ASN yang menjadi acuan utama. Pertama, mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Yang kedua, mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Yang ketiga, 1 core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan. Keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain. Yang kelima, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang keenam, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Oke ASN, sampai di situ dulu topik kita. Terima kasih, sampai jumpa pada topik berikutnya.